Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yazhabu fatahassasu bi Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillah illa al-qawmul kafirin. Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Surah Yusuf ayat ke-87. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak kita sebutkan satu persatu. Pada awal Maret ada sebuah tulisan yang muncul di beranda Yusuf, di beranda Facebook yang ditulis oleh seorang penulis Indonesia bernama Terelie. Tulisan itu kami cek kembali, ternyata itu sudah ditulis pada tanggal 31 Agustus 2016. Tulisan itu adalah kira-kira bunyinya, kegagalan itu terjadi bukan karena Tuhan benci, tetapi kegagalan itu terjadi karena pada umumnya disebabkan oleh sikap mudah menyerah dan banyak mencari alasan. Kaum muslimin, ayat yang kita bacakan tadi itu sebuah gambaran bagaimana Nabi Yakub mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tidak berputus asa untuk mencari keberadaan Yusuf dan saudaranya yang sudah terpisah dari mereka. Nah, kalau kita bawakan kepada zaman sekarang kaum muslimin, ternyata itu terbukti bahwa sebuah keberhasilan itu, kesuksesan itu memang bisa diraih dengan sikap yang bertanggung. Kaum muslimin, bagi kita yang pecandu pertandingan bola, ketika kita menyaksikan sebuah pertandingan bola, itu meskipun di menit-menit terakhir itu kesebelasan yang sudah nyata-nyata kalah, meskipun tidak bisa lagi mengejar ketertinggalan, tapi kesebelasan yang kalah itu tidak langsung membubarkan diri. Kesebelasan yang kalah itu akan tetap bertahan sampai menit terakhir. Begitu juga kaum muslimin kalau kita melihat pacuan kuda, meskipun sudah di putaran terakhir, maka hampir tidak pernah kita lihat kuda-kuda yang berada di barisan paling belakang, meskipun tidak mungkin lagi akan mengejar, bisa berada di urutan pertama, kedua, ketiga di garis finish, maka tidak lantas kuda-kuda yang di belakang itu lalu putar balik masuk kanan, tidak. Mereka akan tetap bertahan sampai ke menit terakhir. Nah, kaum muslimin, sikap seperti inilah yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita zaman sekarang. Sikap pantang menyerah. Nabi Nuh alaihissalam ketika tsunami azab sudah datang, melihat anaknya sudah menggelepar di amukan badai, itu Nabi Nuh masih berseru, ya bunayya kam'an, wahai anakku, mari masuk bergabung bersama kami. Tidak lantas Nabi Nuh pasrah melihat keadaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pergi ke Taif, lalu beliau dilempar berdarah-darah sampai malaikat Jibril yang mendampingi beliau pun sudah saking geramnya
Sehingga malaikat Jibril sendiri pun meminta kepada Rasul untuk berdoa kepada Allah untuk menghancurkan kaum itu. Tapi ternyata Nabi kita tidak menerima tawaran malaikat Jibril. Beliau bertahan 13 tahun itu menanggung derita. 13 tahun itu disakiti, disiksa, itu bukan waktu yang sebentar. Kalaulah waktu itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran malaikat Jibril untuk menghancurkan Taif, maka tentu kesuksesan Islam tidak seperti saat sekarang ini. Pada masa perjuangan mengusir penjajah dahulu di Aceh ini, ketika kaum laki-laki sudah banyak yang terbunuh, gugur, tewas di medan pertempuran. Lalu emak-emak waktu itu, istri-istri yang ditinggal menjadi janda, apakah mereka larut dalam kesedihan? Ternyata tidak. Apakah janda-janda yang ditinggal mati oleh suami-suami mereka yang gugur dalam peperangan lalu memilih jalan menjadi gundik para penjajah? Ternyata tidak. Ternyata mereka bangkit, mereka susun kekuatan, sehingga muncullah satu pasukan yang dikenal dalam sejarah Imam Balik, yang barangkali tidak ada satupun daerah di Indonesia yang punya pasukan seperti itu. Pasukan emak-emak untuk mengusir penjajah. Tidak sama dengan emak-emak atau calon emak-emak zaman sekarang kaum muslimin yang menaruh HP lalu joget-joget. Kaum muslimin sikap pantang menyerah yang perlu kita wariskan. Nah, kaum muslimin dalam agama kita sikap ini itu sangat didukung untuk kita syukurkan. Bagaimana kita mewariskan sikap pantang menyerah dalam hidup ini? Di Indonesia ada juga seorang penulis yang namanya Pipit Senja, yang mungkin sebagian kita yang kenal dengan nama ini. Seorang nenek yang sejak lahir ditakdirkan punya penyakit. Seorang manusia yang sekali 2 bulan harus masuk rumah sakit untuk dirawat, yang hari-harinya selalu dihantui oleh kehadiran malaikat maut karena memang penyakitnya sangat parah. Tapi dengan penyakit yang dideritanya, dengan keterbatasannya, ternyata seorang sosok Pipit Senja, sosok wanita lemah itu bisa berkarya sampai sekarang. Di usianya yang sudah senja, yang sakit-sakitan, tetap bisa berkarya. Nah, kaum muslimin, sampai-sampai ada tulisan kipur berdarah. Apa maksud kipur berdarah? Meskipun dia dirawat di rumah sakit infus, masih ada malaikat di tubuhnya, tapi seorang Pipit Senja masih tetap berdaya menulis. Begitu model pantang menyerah yang harus kita wariskan. Nah, kaum muslimin sedang jemaah, tentu sikap seperti ini sikap bermental majal, yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah patah, harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Kalaulah boleh kita kaitkan dengan apa yang dikatakan, disampaikan oleh guru kita Profesor Ali Hasan di Masjid Ar-Rahman beberapa waktu yang lalu, salah satu kuncinya adalah bagaimana supaya kita melahirkan generasi tangguh bermental baja yang tidak mudah menyerah. Yang tidak mudah menyerah dengan keadaan, salah satu kuncinya adalah orang tua jangan terlalu memanjakan anak. Dan kalau bolehlah kita cari salah satu penyebab munculnya sikap premanisme itu, barangkali juga erat kaitannya dengan sikap sangat memanjakan anak. Orang tua tidak membiarkan anaknya untuk bertarung dengan kehidupan. Orang tua tidak membiarkan anak untuk berjuang, untuk bertarung dengan masa depannya. Orang tua memberikan semua keinginan anak, mengabulkan semua permintaan anak, sehingga anak pun menjadi manja, anak pun menjadi cengeng, tidak kuat untuk melawan ganasnya kehidupan. Mudah-mudahan kaum muslimin kita semua betul-betul menjadi pribadi yang tangguh. Karena apa? Karena memang keberhasilan dan kesuksesan itu akan bisa kita lewati dengan perjuangan, dengan kegigihan. Terakhir, ada satu kalimat yang selalu disampaikan oleh salah seorang guru besar Win Jogja yang baru pindah ke pusat. Kata beliau, terbentur,
terbentuk. Artinya apa? Kesuksesan itu akan kita dapatkan setelah kita melewati kegagalan-kegagalan. Terima kasih, kurbannya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.